Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2B? Ya, semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu berikan sebuah materi penjelasan ya. Nah, di kelas 2 kita pembelajarannya adalah tema 1 hidup rukun, subtema 3 pembelajaran 4 dan 5. Ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, sebelumnya ya kita akan mengulang kembali tentang pengurangan dengan susun panjang dan pendek. Nah, sekarang pengurangan yang akan kita bahas itu adalah pengurangan meminjam dengan cara susun panjang dan susun pendek. Nah, kalian lihat di sini ada sebuah soal ya yang akan kita kerjakan dengan cara susun panjang dan susun pendek. Ini adalah pengurangannya. Nah, 295 dikurang 169. Nah, coba lihat setelah diuraikan ratusan, puluhan, dan satuannya, kita akan mengurangkan dari yang mulai satuan dulu. Di mana 5 dikurang 9, nah itu tidak bisa. Karena apa? Angka 5 ini lebih sedikit dari angka 9. Makanya untuk bisa mengurang, 5 harus meminjam 1 puluhan ke angka 90. Nah, jika 90 ini tadi dipinjam 1 puluhan alias dipinjam 10, maka angka 9-nya akan berubah ya atau berkurang 1 menjadi 8. Nah, kemudian 1 puluhan tadi akan dipinjam 5 menjadi 10, di mana dituliskan 1 di sini ya. Jadi 10 ditambah 5 jadi 15, ditulis seperti ini. Nah, baru di sini kita mengurangkan 15 dikurang 9. Hasilnya adalah 6. Berikutnya kita ke puluhan ya. Sekarang 0 dikurang 0 tetap 0. Nah, kemudian 8 dikurang 6 itu sisa 2 ya. Jadi 20 di sini. Kemudian 200 dikurang 100 itu sama dengan 100. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 6 itu hasilnya adalah 126. Nah, ini tadi menggunakan cara panjang. Sekarang kita kerjakan dengan cara susun pendek ya. Di mana 295 dikurang 169. 5 dikurang 9 itu tadi tidak mampu, tidak bisa karena 5 lebih sedikit ya angkanya. Nah, karena 5 ini tidak bisa, supaya bisa 5 meminjamlah satu angka puluhan ke 9. Jadi 9 dipinjam 1 atau dikurang 1, nanti dia menjadi sisa 8. Nah, tadi dipinjam 1, berarti kita taruh di sini ya. Nah, menjadi 15. 15 dikurang 9 sama dengan 6. 8 dikurang 6 itu sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, jadi hasilnya 126. Nah, pada soal berikutnya kita coba lagi ya. Di sini ada 536 dikurang 282. Nah, kita kurangi ya dari yang satuan paling belakang. 6 dikurang 2 itu bisa hasilnya adalah 4. Kemudian 3 dikurang 8 jelas tidak bisa karena angka 3 lebih sedikit dari 8. Jadi 3 perlu meminjam satu angka ya, satu angka ratusan ke 5 di sini ya. Jadi 5 kalau dipinjam 1 itu sama dengan sisa 4 atau 5 dikurang 1 sisa 4. Kemudian tadi satunya dipinjam 3 kita letakkan di sini. Jadi 13. 13 sekarang kita kurangkan 8. 13 kurang 8 sama dengan 5. Nah, sekarang apakah 5 dikurang 2? Tidak, ya karena ini tadi sudah sisa 4, berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ya. Soal berikutnya kita kerjakan ya. 1 dikurang 4 ya. Nah,
ini sama dengan 1 apel dibagi 4 orang. Apakah cukup? Tidak ya. Jadi supaya cukup, 1 ini tadi meminjamlah 1/5. Jadi 5 kalau dikurang 1, sisa berapa? 4. Nah, 1 yang tadi dipinjam kita letakkan di tengah sini ya. Jadi 1 ditambah sini jadi 11. 11 ini kita kurang 4, hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kita ke sini ya, mengurang puluhan. 4 sekarang kita kurangkan 5. Nah, jangan 5 kita kurang 4 ya, jangan terbalik. Nah, sekarang 4 ini apakah bisa mengurang 5? Karena 4 ini lebih kecil atau lebih sedikit dari 5, tentu tidak bisa. Jadi 4 ini juga perlu meminjam lagi dari 9. Meminjam 1 angka lagi dari 9. Nah, 9 kita pinjam 1 atau kita kurang 1, sisanya adalah 8. Nah, 1 yang dipinjam tadi kita letakkan di sebelah 4. Jadi 14. 14 kita kurangkan 5, hasilnya adalah 9. Nah, 8 dikurang 2, hasilnya adalah 6. Jadi 951 dikurang 254 sama dengan 697. Nah, soal yang ketiga, 5 dikurang 4 bisa ya, hasilnya 1. Sekarang 2 dikurang 8 itu tidak bisa karena 2 lebih sedikit dari 8. Jadi supaya bisa pinjam 1 angka ke 4. 4 dikurang 1 sisa 3 ya, karena dipinjam 2 tadi ya. Terus yang pinjamannya tadi itu kita letakkan di sini. Jadi 12 dikurang 8 sama dengan 4. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Iya, begitu ya anak-anak. Ya. Selanjutnya di sini kita baca ya. Ada 2 orang anak yang saling berebut bola di kelas. Apa yang harus dilakukan mereka berdua? Nah, kalau kalian berebut, ada teman yang berebut, bagaimana? Apakah kita biarkan saja? Atau kita sorak-sorak, ayo, ayo? Tentu saja tidak ya. Sebagai anak yang baik, kita harus melerai mereka atau memisahkan mereka yang saling berebut ya. Nah, supaya tidak terjadi pertengkaran, jadi yang anak-anak yang berebut tadi juga harus saling memaafkan, saling berbagi ya, bergantian bermain bolanya. Nah, saling memaafkan itu dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, karena tidak saling bermusuhan ya. Nah, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Terpuji itu artinya perbuatan yang sangat baik, ya. Terpuji adalah perbuatan yang sangat baik yang wajib dilakukan. Kemudian, perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi, saling menjaga persatuan dan kesatuan itu pengamalan sila ketiga Pancasila. Juga saling memaafkan ya, itu juga pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang anak-anak masih ingat tidak apa bunyi dari sila ketiga Pancasila? Ya, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, lambangnya atau simbolnya adalah pohon beringin. Berikutnya, sekarang kalian diminta memberikan tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, kalian centang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Nomor 1, kira-kira melakukan piket kelas bersama itu sesuai Pancasila tidak? Ya, piket bersama itu berarti kan bekerja bakti bersama membersihkan kelas ya. Nah, berarti itu sesuai, yaitu menjaga persatuan kan? Ya. Yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku saja. Nah, apakah itu termasuk perbuatan menjaga persatuan sesuai sila ketiga? Tentu tidak sesuai ya, karena membeda-bedakan teman itu namanya. Nah, yang ketiga, melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, kalau kita upacara,
Apakah boleh kita nyanyi-nyanyi atau teriak-teriak waktu di barisan? Ya, tentu saja tidak boleh ya. Jadi harus melakukan upacara bendera dengan tertib, itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Nah, iya tentu saja ya, karena kita harus berteman dengan semua suku, tentu saja kita harus menjaga kebersamaan. Jadi ini sesuai dengan perbuatan sila yang mencerminkan sila ketiga. Ya. Nah, di sini ada ya, kalian diminta menuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, kira-kira kalau di sekolah perbuatan atau sikap yang sesuai pengamalan sila ketiga Pancasila apa saja? Ya, pertama ya, kita bisa bermain dengan teman berbagai suku dan agama. Jadi kita tidak boleh misah-misah atau tidak boleh milih-milih teman, ya. Semua suku dan agama itu sama ya, kita saat di sekolah. Jadi berteman dengan siapa saja. Berikutnya, kita mengikuti upacara bendera dengan khidmat dan tertib. Artinya kita tidak boleh membuat gaduh pada saat upacara. Jadi ini adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila waktu di sekolah. Ya, waktu mengikuti upacara bendera. Kemudian kita melaksanakan piket bersama di kelas. Nah, itu juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Kita menjaga persatuan bersama. Ada lagi yaitu saat ada teman yang berkelahi, kita memisahkan ya, lalu meminta mereka saling bermaaf-maafan. Nah, itu beberapa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, ya, berikutnya di sini Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Nah, sekarang Pak Guru ya, Bapak Guru olahraga ini memberikan perintah. Yang pertama, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Berikutnya, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ada lagi Pak Guru berpesan atau memberi perintah, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Nah, apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Nah, pasti ya waktu kalian olahraga, Bapak Guru pasti ada memberi perintah ya. Nah, contoh yang lakukan pendinginan setelah berolahraga. Apa manfaatnya? Ya. Manfaat apa yang kita dapatkan dari perintah tersebut? Kita disuruh melakukan pendinginan setelah olahraga. Ya tentu saja supaya otot-otot di badan kita tadi kembali menjadi lemas ya, jadi tidak kaku, tidak cedera kita nanti. Nah, kemudian ada perintah minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Manfaatnya apa anak-anak? Tentu saja untuk menyegarkan badan ya, untuk mengganti cairan kita yang sudah hilang. Jadi kan kita olahraga itu berkeringat. Nah, berkeringat banyak, jadi otomatis cairan yang tubuh keluar itu juga banyak. Jadi digantilah kita dengan minum air putih secukupnya ya, supaya kita tidak dehidrasi. Nah, kemudian perintah yang berikutnya, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Nah, apa manfaatnya mengganti pakaian olahraga? Ya tentu saja pada saat kita berolahraga kan kita berkeringat, jadi pakaian olahraga kita juga akan lembab, basah, dan bau ya. Jadi kalau kita disuruh mengganti pakaian olahraga tadi, supaya apa? Ya, supaya badan kita segar kembali, baju kita tidak basah, badan kita tidak berbau. Jadi kita juga bergerak menjadi lebih enak ya. Nah, tidak lengket-lengket. Nah, itu ya manfaat dari beberapa kalimat perintah. Nah, sekarang Ibu ada contoh berikutnya. Ada kalimat perintah. Rajinlah belajar anak-anak, kata Bu Guru. Nah, manfaatnya apa Ibu memerintahkan rajin belajar? Ya. Tentu saja supaya kita jadi anak yang pintar. Jadi kalimat perintah
Rajinlah belajar anak-anak, kata Bu Guru. Berarti di sini Ibu menyuruh atau memerintahkan agar manfaatnya adalah supaya kita jadi anak yang pintar. Nah, kalimat perintah berikutnya ada lagi ya, contohnya, jagalah kebersihan kelas, kata Bu Guru. Nah, berarti apa manfaatnya dari perintah Ibu ini? Tentu saja supaya kelas kita menjadi bersih, ya. Jagalah kebersihan kelas, kata Bu Guru. Manfaatnya ya supaya kelas kita menjadi bersih. Baik, itu saja ya anak-anak beberapa penjelasan materi dari Ibu. Nah, nanti kalian bisa menonton ulang kembali kalau kalian masih belum paham ya. Nah, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.